Nah, saudara sekalian, tahun ini kita banyak berbicara tentang influence atau pengaruh. Dan kita sedang bertempur setiap hari dengan pengaruh yang ada, baik melalui pengaruh di sekitar kita maupun sosial media, maupun juga pengaruh-pengaruh yang kita bisa terima maupun yang kita bisa berikan. Dan bulan April ini, subtema kita adalah Where to Lead, kemana kita memimpin. Nah, saudara sekalian, kita tentunya sudah pernah mendengar bahkan tahu pelayanan dua orang murid Yesus yang luar biasa yang bernama Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Dan lihat bagaimana dua rasul ini dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi saudara sekalian, tahukah Anda siapa yang membuat Rasul Yohanes dan Rasul Petrus datang kepada Yesus pertama kali? Nah, seringkali kita melupakan seorang yang luar biasa bernama Yohanes Pembaptis. Karena ternyata Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, Alkitab berkata, pada keesokan harinya, Yohanes, yang dimaksud dengan Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes sebagai seorang nabi yang berpengaruh waktu itu, dia membawa orang untuk melihat kepada Yesus, sang anak domba Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 35 sampai ayat 37, pada keesokan harinya, Yohanes, ini lagi-lagi Yohanes Pembaptis, berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan tidak disebut siapakah dua orang muridnya, murid daripada Yohanes ini, tetapi sebenarnya kalau kita belajar, inilah Rasul Yohanes, ya, Yohanes yang kelak menjadi Rasul Yohanes, dan Andreas, saudara dari Simon Petrus. Dan apa yang Yohanes Pembaptis katakan kepada Yohanes dan Andreas? Dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis mengajak dua orang muridnya, Yohanes dan Andreas, untuk melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Lihat ayat 37. Kedua murid itu, yaitu Yohanes dan Andreas, mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka, dua orang murid Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes dan Andreas, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dan saudara sekalian, ternyata kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis telah membawa kedua orang muridnya, yaitu Rasul Yohanes dan Andreas, untuk datang kepada Yesus. Dan nanti kalau Anda baca dalam Yohanes pasal pertama ayat selanjutnya, maka keesokan harinya Andreas membawa saudaranya Simon Petrus datang kepada Yesus. Dan saudara sekalian, ternyata kita belajar dari peristiwa ini, sebagai murid Yesus, maka kita harus mempergunakan setiap pengaruh atau influence kita untuk membawa orang datang kepada Yesus. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, saya bukan orang yang berpengaruh, Pastor Lukas. Tapi tahukah Anda sebenarnya setiap kita telah diberi Tuhan pengaruh. Apa saja yang dimaksud dengan pengaruh? Uang atau kekayaan. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa kekayaan atau uang itu bisa berpengaruh? Ya, lalu juga yang dimaksud pengaruh adalah kedudukan atau jabatan. Saudara sebagai orang tua, Anda punya kedudukan sebagai orang tua, Anda punya pengaruh kepada anak-anak saudara. Saudara sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan atau dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, maka saudara punya pengaruh kepada orang-orang yang kita pimpin. Lalu juga yang dimaksud pengaruh adalah popularitas. Kalau saudara mungkin populer di sosial media, atau Anda punya banyak fans, ya, seperti Pastor Yongki, fansnya banyak sekali, ya, baik di bumi maupun di surga, ya kan, saudara-saudara. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa popularitas itu juga adalah influence atau pengaruh.
Lalu juga sosial media. Saudara pasti minimal punya Instagram, Facebook, ya atau Twitter, ya atau bahkan yang lain-lain. Itu termasuk sosial media, bahkan WhatsApp, grup juga Line ataupun apalagi Telegram, saudaraku, SMS, itu handphone saudara itu adalah pengaruh. Bahkan hubungan baik kita dengan seseorang itu juga termasuk pengaruh. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menggunakan influence itu? Apakah untuk kepentingan diri kita sendiri? Ataukah justru melalui pengaruh-pengaruh itu kita mau bawa seorang lain kepada Tuhan Yesus? Nah, saudara sekalian, berbicara tentang Yohanes Pembaptis, tentunya kita merayakan dan mengingat bagaimana pelayanan 2000 tahun yang lalu daripada Tuhan Yesus. Lihat bagaimana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, ternyata pelayanan Tuhan Yesus tidak lepas dimulai dari seorang penerobos, yaitu pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Lihat bagaimana Alkitab berkata, Yohanes Pembaptis diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis, saudaraku, dia ditanya oleh orang-orang ahli Taurat, apakah engkau Mesias? Dia berkata dengan jujur, aku bukan Mesias. Apakah engkau Elia yang turun kembali ke bumi? Aku bukan. Apakah engkau Musa? Bukan. Kamu siapa? Lalu Yohanes Pembaptis berkata, aku adalah suara yang berseru-seru. Persiapkanlah jalan bagi kedatangan Mesias. Dan lihat bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis juga yang telah membaptis Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, ternyata kita belajar Yohanes Pembaptis adalah teladan bagi setiap kita. Bagaimana cara kita mempergunakan pengaruh kita, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi mempergunakannya untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah Ikutlah Yesus melalui hidupku. Follow Jesus through my life. Ikutlah Yesus melalui hidupku. Ayo ucapkan bersama-sama, setiap saudara yang mendengar firman ini, ucapkan bersama-sama. 2, 3. Ikutlah Yesus melalui hidupku. Coba lihat kanan kiri saudara, kalau Anda dengan anggota keluarga, ucapkan 2, 3. Ikutlah Yesus melalui hidupku. Follow Jesus through my life. Nah, saudaraku, jangan buat orang menempel kepada diri kita, tetapi bawa semua orang menempel kepada Yesus melalui hidup kita. Saudara sekalian, saya sedih sekali ya karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tanpa sadar membawa orang bukan menempel kepada Tuhan Yesus, tetapi membawa orang untuk menempel, untuk bergantung kepada sang hamba Tuhan tersebut. Saudara sekalian, banyak hamba Tuhan menikmati ketika orang ngefans dia, maka ketika orang kemudian menyukai dia, maka banyak orang akhirnya melupakan diri dan membawa pengaruh itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ingat bagaimana kita harus membawa orang melalui pengaruh dalam diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu tentang perumpamaan Yesus, yaitu tentang bendahara yang tidak jujur. Saudara sekalian, lihat bagaimana Yesus mengisahkan Tuan itu mempercayakan harta milik tuannya kepada sang bendahara. Tapi ternyata sang bendahara misuse, salah menggunakan, bukan untuk kepentingan tuannya, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Hari ini, saudara sekalian, kita diperingatkan oleh Tuhan melalui ilustrasi ini. Jangan sampai kita seperti bendahara yang tidak jujur ini, yang akhirnya, saudaraku, dipecat dari jabatannya oleh tuannya. Setiap kekayaan yang Tuhan beri buat kita, setiap pengaruh, kedudukan, setiap popularitas, setiap jabatan, apapun bahkan talenta kita, ingat baik-baik, jangan gunakan untuk membuat orang menempel kepada diri kita, tapi buat orang datang kepada Yesus, bergantung kepada Yesus, dan bukan kepada kita.
Ingat baik-baik, Alkitab berkata, saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan memakai Yesus untuk kepentingan kita pribadi, tetapi serahkan hidupmu, serahkan hidup saya dan saudara untuk dipakai Tuhan bagi kerajaan Yesus. Saudara-saudara, kita juga ingat peristiwa dalam kitab Ester. Ada seorang ratu yang diangkat oleh Raja Ahasiveros dari kerajaan Media Persia, yaitu Ratu Wasti. Kalau Anda baca dalam Ester pasal pertama, ternyata Ratu Wasti sibuk berpesta untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya ketika dia dipanggil oleh raja untuk datang dalam pesta sang raja, ternyata Ratu Wasti menolak hadir. Dan akibatnya raja murka dan Ratu Wasti akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai seorang ratu. Dan akhirnya Tuhan angkat seorang bernama Esther atau Hadasa yang akhirnya jadi penyelamat bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku, Ratu Wasti ternyata menerima semua influence, menerima semua jabatan, pengaruh, menerima semua yang ada dalam hidupnya, bahkan diberi Tuhan kecantikan, bahkan diberi Tuhan, saudaraku, semua anugerah demi anugerah. Tapi sayangnya, Ratu Wasti sibuk berpesta untuk dirinya sendiri dan lupa untuk datang dalam pesta sang raja. Hari ini, saudaraku, siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, sebanyak apa karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita, sadarlah bahwa kita harus selalu mengembalikan semuanya untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Yohanes Pembaptis pernah berkata, biarlah aku semakin berkurang-kurang, namun dia, Yesus, semakin bertambah-tambah. Saya percaya, saudaraku, inilah yang Tuhan mau. Kemana kita membawa orang-orang yang kita pimpin? Kemana dan untuk apa influence, pengaruh Tuhan berikan? Bawalah orang yang kita pimpin kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya sedih sekali ketika banyak bicara dengan rekan-rekan para gembala dari berbagai gereja. Seringkali, saudaraku, ada orang-orang yang berpengaruh di gereja yang akhirnya mempergunakan pengaruhnya bukan untuk membawa orang kepada Yesus, tetapi ketika orang itu, saudaraku, mungkin kecewa dengan gembalanya, mungkin melihat kekurangan hamba Tuhannya, lalu kemudian justru orang-orang itu mempergunakan pengaruhnya untuk menyebarkan kepahitan kepada sesama jemaat, bahkan menggosipkan, bahkan tidak sedikit ternyata ada orang-orang yang berpengaruh di gereja yang akhirnya membawa orang-orang jemaat yang lain untuk ikut keluar dengan dia. Dan orang-orang ini akhirnya membuat sebuah komsel yang baru yang bernama Barisan Sakit Hati. Saya percaya di BMC New York tidak ada, ya kan? Dan saudaraku, mari kita belajar, jangan pakai pengaruh kita untuk kepentingan diri kita. Jangan pakai pengaruh untuk merusak, saudaraku, pekerjaan Tuhan. Jangan pakai pengaruh untuk menghancurkan, yaitu dan mempermalukan nama Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita perlu membawa orang melalui pengaruh kita kepada Yesus? Mengapa harus Yesus? Saudaraku, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus Yesus? Mengapa kita harus membawa orang menempel kepada Yesus? Saudaraku, ternyata Tuhan memberikan jawaban dari kebenaran Alkitab yang kita akan pelajari. Ada 3 jawaban, mengapa harus Yesus? Mengapa kita pergunakan pengaruh kita untuk orang datang pada Yesus? Yang pertama, lihat Yohanes 10 ayat 28. Yesus berkata, dan aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, konteksnya adalah kepada para domba-domba Yesus, orang yang percaya Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, termasuk saudara dan saya yang percaya Yesus. Yang setuju katakan yes. Lihat, dan mereka, saya dan saudara, pasti, ucapkan bersama saya keras, pasti, ya kurang keras, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka
dari tanganku. Saudara sekalian, Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya pada Yesus bahwa kita pasti ya akan diselamatkan. Bukan moga-moga, tapi pasti. Nah, dari kalimat yang Yesus ucapkan ini kita belajar mengapa kita perlu membawa orang kepada Yesus. Jawaban Alkitab yang pertama, karena Yesus adalah pemberi kepastian di tengah ketidakpastian. Jesus is the provider of assurance in the midst of uncertainty. Yesus adalah pemberi kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, saudaraku, semua orang membutuhkan kepastian. Semua orang membutuhkan yang namanya assurance, kepastian, jaminan. Dan kabar buruknya adalah tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali di dalam Yesus. Saudaraku, lihat bagaimana beberapa hari terakhir peledakan bom oleh teroris kembali di gereja Katolik yang ada di Makassar. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi anak-anaknya. Justru menjadi sebuah kesaksian. Bahkan sang penjaga gereja pun yang mencegah suami istri yang masih umur 26 tahun peledakan bom itu, saudaraku, untuk tidak masuk ke gereja, ternyata cukup dekat dengan suami istri ini. Dan suami istri ini akhirnya hancur berkeping-keping karena bom. Tapi penjaga gerejanya yang cuma dekat, ternyata hanya luka-luka ringan. Dan ada seorang jemaat gereja Katolik yang luka-luka ringan. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung. Katakan amin. Nah, saudaraku, tetapi orang berkata, oh, Indonesia tidak aman, ya kan? Lalu orang ada yang pindah ke Amerika. Nah, sekarang di Amerika ada anti Asia. Ada pemukulan, ya kan? Bahkan nenek umur 73 tahun yang di San Francisco, setelah digebukin, untungnya dia lihat ada tongkat dan dia pukul balik. Nah, ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, kalau anak Tuhan boleh nggak, ya kan? Kan Yesus berkata, jika ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri, ya kan? Nah, boleh nggak kalau kita membalas? Jelas kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi Anda tahu dalam konteks untuk membela diri, boleh nggak? Boleh. Nah, masa Pastor Yongki kalau lihat ada orang ganggu Kesia sama istrinya Pak Yongki, lalu Pak Yongki cuma kata-kata aja. Itu justru suami tidak sejati, saudara. Kita suami, ya jelas kita boleh defense, ya kita boleh membela diri, ya. Tapi tidak boleh benci, harus mengampuni. Katakan amin, ya kan? Di Indonesia ada teroris, di Amerika ada diskriminasi. Nah, nggak ada tempat yang aman, saudaraku. Makanya, saudaraku, Anda harus ingat ya, saudara-saudara, bahwa setiap ada bom bunuh diri, pasti sasarannya gereja. Dan rupanya mereka tahu bahwa jalan menuju ke surga harus lewat gereja. Amin. Jalan menuju ke surga harus lewat mana? Gereja. Makanya saya cuma pesankan buat saudara-saudara semua, jangan mau kalah sama teroris. Amin. Teroris saja memilih mati di gereja. Loh. Tapi ada orang Kristen malah takut ke gereja karena takut kena COVID saat ke gereja. Teroris aja mau matinya di gereja, ya kan? Mereka tahu bahwa jalan menuju ke surga melalui yang mana? Gereja, saudara. Nah, ini cuma cuk saja. Nah, saudaraku, banyak agama berkata, moga-moga masuk ke surga. Tetapi saat kita percaya Yesus, kita punya kepastian surga setelah kematian. Katakan yes. Tahukah Anda bahwa kematian dan kebangkitan Yesus memberi kita kepastian? Apa kepastian yang Yesus beri buat setiap kita yang percaya kepadanya? Yesus memberi kepastian keselamatan, ya. Keselamatan itu adalah kepastian dalam Yesus, bukan insya Allah, bukan moga-moga, tapi pasti. Katakan yes. Lalu juga Yesus memberi kepastian tentang penerimaan, penyertaan, serta pertolongannya. Saudaraku, ketika orang menolak saudara, ketika orang lain mendiskriminasi saudara, percayalah saat kita datang pada Yesus, Dia menerima kita apa adanya. Yesus rela mati buat kita,
Bukan setelah kita jadi baik, dia rela mati menerima kita justru saat kita masih hancur-hancuran. Hari ini siapapun saudara, datanglah pada Yesus. Dia Tuhan yang mau menerima kita, bahkan menyertai kita, dan serta memberikan pertolongan. Bahkan kepastian yang Yesus janjikan adalah masa depan yang indah. Haleluya. Saudaraku, walaupun kita harus melewati masa-masa sulit, tapi percayalah, seperti film, ini belum babak akhir. Saya selalu senang, saudaraku, bahwa ada film yang ternyata happy ending. Ya, jangan nonton film yang sad ending, gitu. Membuat kita akhirnya di bagian akhir juga nggak bisa tidur. Tapi kalau kita nonton film happy ending, wow, kita akan sukacita. Percayalah dalam Yesus, kita bukan sad ending. Walaupun melewati masa sulit, tapi percayalah selalu happy ending. Katakan amin. Satu kali, saudaraku, ada seorang pilot pesawat terbang militer Amerika karena ada tembakan musuh, saudaraku. Akhirnya dia menerjunkan parasutnya dan dia akhirnya terjun dan turun di sebuah hutan di Asia. Nah, apa yang terjadi ketika tentara ini ada di tengah-tengah hutan yang sangat rimbun sekali? Lalu ia bingung bagaimana ia bisa menemukan jalan keluar. Ternyata, saudaraku, saat pilot itu turun dengan parasutnya, seorang penduduk setempat melihat kejadian itu dan segera datang menolong sang pilot dengan menebas-nebas dengan parang semak-semak yang dia lewati. Lalu waktu bertemu dengan sang pilot, pilot ini ketakutan dan berteriak, "Mana jalan keluarnya? Bagaimana saya bisa jalan keluar daripada hutan ini? Di mana jalan keluarnya?" Lalu si penolong itu balik berteriak, "Tidak ada jalan keluar. Sayalah jalan keluarnya. Ikutilah saya." Dan Anda tahu, sang pilot akhirnya mempercayai pria tersebut. Dia mengikuti pria yang menuntunnya. Karena pria itu memegang parang. Dan dia mulai menebas-nebas semak-semak. Dan akhirnya orang itu dan pilot itu berhasil selamat dan keluar dari hutan tersebut. Kita tahu bahwa, saudaraku, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah turun ke dunia buat saudara. Dia sudah membuka jalan buat kita. Dia sudah mati buat kita di kayu salib. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan, ikutlah Yesus." Maka saudara dan saya beroleh kepastian selamat. Katakan amin. Nah, bagaimana cara menerima kepastian dari Yesus? Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma sekedar mengaku Yesus Tuhan di mulut dan di hati, tapi benar-benar jadikan Yesus sebagai penguasa, sebagai raja, pemerintah dalam hidup saudara. Lalu mempercayakan diri saudara kepada Yesus. Jangan percaya dirimu sendiri, karena engkau akan bisa terjebak kepada kesombongan. Tapi ketika engkau mempercayakan dirimu kepada Yesus, maka saudara akan dibawa kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Bahkan berjalan dalam kepastian bersama Yesus. Saudaraku, di dalam Yesus ada kepastian. Dia adalah jalan kepastian. Dia pemberi kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Dan jangan pernah Anda terus hidup dalam ketidakpastian. Percayalah bahwa assurance is the fruit of faith. Jaminan atau kepastian adalah buah dari iman. Berjalanlah dalam iman dengan Yesus setiap hari. Melewati pandemik yang tidak pasti kapan selesainya. Tapi percayalah bersama Yesus, kita akan berjalan dalam kepastian. Masa depan kita selalu indah, cemerlang bersama dengan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus adalah pemberi kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Yang kedua, mengapa kita perlu membawa orang kepada Yesus melalui pengaruh kita? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saudaraku, maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat yang ke-32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Then you will know the truth, and the truth will make you free. Lihat bagaimana ada sebuah kuasa
yang memerdekakan hidup kita, yang Yesus tawarkan. Melalui apa? Melalui kebenaran yang Dia berikan. Yang pertama tadi, mengapa Yesus? Karena Yesus adalah pemberi kepastian di tengah ketidakpastian. Yang kedua, karena Yesus pemberi kebenaran di tengah ketidakbenaran. Yesus pemberi kebenaran di tengah ketidakbenaran. Jesus is the provider of truth in the midst of untruth. Saudaraku, kebenaran itu ibarat lampu di tengah-tengah kegelapan. Kebenaran itu ibarat rambu-rambu lalu lintas yang bukan mengekang kebebasan kita, tetapi justru mengamankan dan menyelamatkan perjalanan setiap kita. Saudaraku, Yesus bukan hanya jalan, tetapi Yesus adalah sang kebenaran. Nah, tahukah Anda bahwa Yesus adalah sumber kebenaran yang akan membenarkan kita serta mengajar kita hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku, lihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Dia berani khotbah untuk supaya orang bertobat dan datang kepada Yesus. Bahkan dia menegur ahli-ahli Taurat yang munafik bahwa mereka seperti ular beludak. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan seperti pohon yang akan ditebang oleh kapak. Saudaraku, lihat bagaimana Yohanes Pembaptis berani memberitakan kebenaran untuk orang hidup di dalam kebenaran Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menetapkan standar kebenaran, sebab Dia adalah sang kebenaran. Yesus selama Dia melayani di dunia, Yesus sangat memusuhi kemunafikan-kemunafikan dari ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Nah, jelas sebelum kita memimpin orang kepada kebenaran Yesus, sang kebenaran sejati itu, maka kita dulu yang harus menjadi pelaku dan menghidupi setiap kebenaran yang Yesus ajarkan. Bagaimana cara menerima kebenaran dari Yesus? Kita harus open-minded, pikiran terbuka, punya pikiran yang terbuka bagi kebenaran Alkitab. Saudaraku, seringkali apa yang Alkitab tulis dan ajarkan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita tidak boleh menutup pikiran kita, tetapi justru membuka pikiran kita, membuka hati kita bagi kebenaran Alkitab. Saudaraku, contohnya, ketika saudara disakiti, dilukai oleh seseorang, dikhianati, dikecewakan, apakah kita justru mau mengampuni ataukah terus dendam? Balaslah kebencian dengan kasih dan keadilan. Saudaraku, jangan balas kebencian dengan kebencian. Karena kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, maka akan ada sebuah lingkaran setan yang akan terus berkepanjangan. Seperti di film kungfu yang kita lihat. Lihat film kungfu, isinya mesti balas dendam, ya kan? Papanya dibunuh oleh musuhnya, ada satu anaknya sembunyi di bawah meja. Sang anak nanti besar, belajar kungfu, balas si pembunuh ayahnya. Lalu si pembunuh, orang yang dibunuh itu punya anak, lalu nanti besar, balas dendam sama pembunuh ayahnya. Lihat, nggak selesai-selesai. Kita harus balas kebencian dengan kasih dan kebaikan, tapi juga keadilan. Kalau saudara menjadi korban kejahatan, saudara jangan ragu untuk melaporkan kepada aparat pemerintah, kepada kepolisian. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan pemerintah untuk menegakkan keadilan. Tetapi jangan kita benci, jangan kita dendam. Nah, saudaraku, kita harus juga membuang semua pembenaran diri kita sendiri. Lihat, banyak orang sekarang bukan hidup dalam kebenaran Yesus, tapi hidup dalam kebenarannya sendiri. Dia cari ayat-ayat pendukung untuk membenarkan diri sendiri. Oh, kalau aku nggak memberi perpuluhan, kan nggak ada di perjanjian baru. Siapa bilang? Ternyata di Matius 23:23, saudaraku, NLT version berkata, you should
tithing, ya, kamu harus memberi perpuluhan. Itu yang Yesus katakan. Ada orang mencari alasan, oh saya boleh saja, kalau sudah nggak cocok, udah lebih baik cerai saja dari suami atau istri saya cari boleh saja. Saudaraku, tetap apapun terjadi, saudaraku, walaupun ada banyak orang yang kawin cerai, mari kita tetap tidak hidup dalam pembenaran diri kita sendiri, tapi kita hidup dalam sebuah kebenaran firman, bahwa apa yang telah disatukan tidak boleh diceraikan. Kebenaran itu seperti operasi. Memang menyakitkan, tetapi menyembuhkan. Sementara kebohongan itu seperti painkiller, obat yang menghilangkan rasa sakit. Memang menghilangkan rasa sakit, tapi efek negatifnya, penyakitnya akan semakin parah. Hari ini, saudaraku, tinggalkan kebenaran kita sendiri dan berjalanlah dalam kebenaran Tuhan. Lalu berdiri teguh di atas kebenaran Tuhan. Mari, saudaraku, kita harus terus continue. Dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus, kamu adalah muridku jika kamu senantiasa selalu ada dalam firman-Ku. Saudaraku, kita harus selalu berdiri teguh di atas kebenaran. Walaupun hari-hari ini ada sebagian gereja sudah menyetujui tentang pernikahan LGBTQ, tapi tetap kita sebagai anak Tuhan, kita tidak berdiri berdasarkan tren dunia, tapi tetap firman berkata, Tuhan ciptakan pernikahan hanya untuk laki-laki dan wanita. Katakan amin. Berdiri teguh di atas kebenaran, apapun resikonya, apapun yang terjadi. Saudaraku, tadi pagi waktu Indonesia, Amerika dan waktu Indonesia malam, saya diminta untuk bergabung di acara Rossi TV Kompas. Dan sebelum saya dan juga seorang jemaat pengurus yang bersaksi bagaimana dia ditolong Tuhan ketika menjadi korban diskriminasi di kota Philadelphia dengan tusukan lebih dari 10 pisau di wajahnya, dan teman ini Wiharta Lim akhirnya puji Tuhan survive. Tapi sebelum kami di segmen kami untuk berbicara, ternyata di awal ada korban peledakan bom di gereja Oikomeni Samarinda yang pernah terjadi, saudaraku. Dan ternyata ada saudaraku, sebuah keluarga yang punya 2 orang anak, satu anaknya mati, yang satunya luka-luka bakar, dan akhirnya puji Tuhan anak yang luka bakar berhasil bisa, saudaraku, yaitu survive, walaupun ada beberapa tanda-tanda dari luka bakarnya, tetapi anak ini, saudaraku, diajar oleh ibunya untuk tidak boleh membenci sang peledak bom itu, tapi harus mengampuni, dan dia harus berdiri teguh atas firman Tuhan. Bahkan akhirnya tadi, saudaraku, oleh Rossi, anak ini diminta untuk nyanyi, dan dia nyanyi tentang salib Kristus. Dan saya sendiri dan banyak orang tidak tahan segera menangis. Kenapa? Karena percayalah, saat kita berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku, walaupun kita melewati masa-masa penderitaan, ujung-ujungnya hidup kekal dan hari depan yang penuh harapan. Saya juga ditanya oleh seseorang yang percaya Tuhan, Pastor, di New York hari Minggu kemarin ada pemukulan kembali terhadap orang Asia. Padahal dia mau ke gereja, tapi sebelum ke gereja dia pergi dulu ke sebuah tempat toko untuk beli sesuatu, tapi justru dia dipukul. Kenapa kalau Tuhan baik? Mengapa orang Kristen yang mau ke gereja ini tidak dicegah oleh Tuhan, dihindarkan Tuhan dari pemukulan? Tahukah Anda bahwa kekristenan tidak hanya mengajarkan tentang berkat dan kemuliaan, tapi kekristenan juga mengajarkan cross, salib, menyangkal diri. Dan Anda tahu bahwa gereja BMC kita seimbang mengajarkan antara salib dan kemuliaan, antara penderitaan dengan berkat. Tahukah Anda kalau saudara sedang melewati masa-masa penderitaan, jangan pernah putus asa. Tetaplah berdiri teguh dalam kebenaran Yesus, karena akan tiba waktunya di balik salib akan ada kemuliaan. Tetapi jangan Anda lupakan ketika saudara sudah ada di sisi kemuliaan, saudaraku, karena tetap kita harus sadar ada jalan salib yang kita harus lewati. Gereja yang seimbang adalah gereja yang tidak hanya mengajarkan berkat, tetapi juga mengajarkan salib. Gereja yang seimbang tidak hanya mengajarkan salib, lalu kemudian memusuhi kelimpahan maupun kemakmuran, karena sebenarnya berkat itu adalah akibat setelah kita melewati masa-masa penderitaan. Itu sebabnya jangan pernah saudara putus asa. Jangan pernah Anda kecewa ikut Yesus.
berdiri teguh di dalam kebenaran. Kalau Anda sempat kehilangan anggota keluarga yang Anda cintai di masa pandemik ini, kuatkan hatimu, tetap setia pada Yesus, berdiri dalam kebenarannya sampai akhir hidup kita. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengapa harus Yesus? Mengapa kita harus pergunakan pengaruh kita untuk membawa orang kepada Yesus? Ayat yang terakhir Yohanes 10, ayat yang ke-10. Alkitab berkata, Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri ini? Iblis. Iblis hanya kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri keselamatan, mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera, membunuh semua hubungan, merusak, bahkan membinasakan dalam api neraka. Tetapi kabar baiknya, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Haleluya. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Amplified Bible berkata, I came that they may have an enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Di mana Yesus berkata, aku datang supaya mereka mendapatkan hidup dan bisa menikmati hidup, dan hidup yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan semua yang namanya aliran-aliran kelimpahan. Nah, saudara sekalian, ternyata kita belajar Yesus adalah pemberi kepastian di tengah ketidakpastian. Yesus adalah pemberi kebenaran di tengah ketidakbenaran. Dan yang ketiga, saudaraku, Yesus adalah pemberi hidup di bumi dan di surga. Amin. Jesus is the provider of life on earth and in heaven. Nah, Yesus berkata, kalau iblis adalah pencuri kehidupan, perusak kehidupan, tapi Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Nah, saudaraku, hidup dalam bahasa Yunaninya dari kata zoe, hidup yang Yesus berikan, yang Yesus janjikan, bukan hanya nanti saat di surga setelah kita mati, tetapi zoe atau hidup ini juga sekarang saat kita hidup di dunia ini. Kehidupan apa yang Yesus berikan buat kita? Hidup kekal setelah kematian. Dalam Yesus, kematian bukan menakutkan, tetapi kematian adalah suatu pindah tempat, suatu kebahagiaan, karena kita akan bersama Yesus di dalam surga yang mulia. Bahkan Yesus memberikan hidup penuh berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan cuma kelimpahan soal kekayaan atau uang, bisa limpah sukacita, amin. Saudara sudah lama nggak ketawa mungkin, nah minta hidup, nikmati hidup yang penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh kerukunan, hidup penuh dengan semua penggenapan janji Tuhan, katakan amin. Saudaraku, lalu yang terakhir, hidup berbuah lebat. Saudaraku, ingat, jangan pakai pengaruh untuk kepentingan kita, tapi biar hidup kita berbuah lebat bagi orang lain. Saudara, justru di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan izinkan kami berbagi berkat makan dan minuman setiap hari Kamis pagi. Bahkan juga ada hari-hari yang lain. Dan saudara, ternyata kita bersyukur sebagai orang minoritas Asia, orang Indonesia di Philadelphia, kita bisa memberi makan bukan hanya untuk komunitas Asia, tapi bangsa-bangsa. Saya bersyukur ketika ada White American yang juga kita beri makanan, ada Black American, ada juga yang dari Timur Tengah, saudaraku, ada orang-orang juga yang dari berbagai bangsa Eropa, saudaraku, kita bersyukur. Dan inilah hidup yang berbuah lebat. Orang bertanya, Pastor Lukas, apa enggak bosen? Apa enggak capek berbagi berkat demikian? Saudara, saya jujur berkata, itu ada sebuah kebahagiaan yang saya rasakan ketika kita memberi makan orang. Dan
Jelas tidak mungkin kita bisa, saudaraku, membahagiakan semua orang. Terkadang ada juga yang mencekno. Sudah dikasih gratis, masih bawel, ya toh. Sudah dikasih gratis, dusnya malah dibuang ke tetangga gereja, sudah toh. Nah, ada juga yang sudah dikasih gratis, malah boxnya dibuka, milih hanya makanan yang mereka suka, sisanya dibuang, saudaraku. Ya, nah itulah kebiasaan manusia. Tapi nggak perlu takut. Waktu kita hidup berbuah, itulah yang Tuhan inginkan. Orang bisa mencicipi buah yang manis, buah yang matang dari kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, percayalah Yesus pemberi hidup di bumi dan di surga. Hari ini jangan pernah putus asa ketika hidup saudara masih belum mengalami terobosan. Ketika hidup saudara masih belum mengalami pemulihan janji Tuhan. Hari ini terus maju bersama Yesus. Yesus memberikan hidup. Percayalah di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Nah, saudaraku, hari-hari ada banyak orang yang mulai sudah kehilangan api dalam hidupnya. Sudah tawar hati. Hari ini saya mau katakan, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah putus asa. Bangkit kembali menghadapi hidup yang indah bersama Yesus. Saudaraku, satu kali, saudaraku, kita pasti pernah ingat ada seorang di Indonesia yang cukup membanggakan Indonesia. Dia adalah Rudy Hartono, juara All England bulu tangkis sebanyak 8 kali berturut-turut. Pada tahun 1982, rekod Rudy Hartono sebagai pemenang All England sampai masuk ke Guinness Book of Record tahun 1982. Dan ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang sebelumnya Rudy Hartono pernah alami, tepatnya pada tahun 1972. Mungkin beberapa ada yang belum lahir tahun 72, saudaraku. Nah, saya ceritakan saat itu, saudaraku, adalah semifinal kejuaraan All England yang diikuti oleh tim Indonesia, termasuk oleh Rudy Hartono. Dan hari itu, saudaraku, Rudy Hartono di semifinal sedang berhadapan dengan seorang bernama Stuart Johnson. Ya, jelas bukan orang ini fotonya, karena saya coba cari foto Stuart Johnson tidak ketemu, saudaraku. Dia adalah juara Eropa dari Swedia. Nah, saudaraku, ternyata situasi waktu itu benar-benar kritis. Kenapa? Karena di set pertama, Johnson unggul dari Rudy Hartono. Unggulnya dengan nilai skor 15 bagi Johnson melawan 4. 15 banding 4. Di babak pertama, di set pertama, Johnson menang, Rudy Hartono kalah. Dan lebih buruk lagi, di set kedua ternyata Johnson lagi-lagi unggul dengan skor 14 lawan 0. Rudy Hartono masih kosong, Johnson sudah 14. Saudaraku, maka pada waktu itu, saudaraku, siaran televisi yang ada di Indonesia cuma TVRI dan juga radio RRI. Maka semua reporternya sudah pasrah karena tinggal satu angka lagi, tamatlah Rudy Hartono. Tetapi, saudaraku, ketika tiba-tiba para reporter itu teriak, Alhamdulillah, semua kaget. Ya, kalau kita orang Kristen, puji Tuhan, praise the Lord. Ternyata penyiar RRI berteriak, shuttlecock berpindah ke tangan Rudy Hartono sekarang. Dan Anda tahu, ketika Rudy Hartono memegang shuttlecock untuk memulai untuk menservis, maka Rudy Hartono berkata, aku ingin satu angka saja. Aku ingin satu angka saja. Dan ternyata betul Rudy Hartono menservis bola kok itu dan dia main sebaik mungkin. Dan ternyata Rudy mendapat satu angka kemenangan. Skor berubah menjadi 1-14. Maka ketika Rudy mulai kembali mau menservis, dia teriak, aku ingin satu angka lagi. Dan ternyata akhirnya angka berubah 2-14. Dan selalu akhirnya Rudy sebelum dia menservis bola kok itu, dia selalu berkata, aku ingin satu angka lagi. Dan ternyata itu terus berlanjut sampai akhirnya kedudukan 14-14. Wow, orang-orang kaget sekali. Dan Anda tahu, Rudy terus berkata,
Aku ingin satu langkah lagi, satu angka lagi. Dan akhirnya Rudi Hartono berhasil memenangkan set kedua dengan angka 17-14. Semua orang yang mendengarkan dari Indonesia berteriak sangat senang. Dan Anda tahu akhirnya, saudaraku, ternyata di set yang ketiga, Rudi Hartono selalu berkata sebelum dia mulai menservis bola, aku ingin satu angka lagi. Aku ingin satu angka lagi. Dan Anda tahu di set terakhir, set ketiga, Rudi Hartono menang 15-0. Saudaraku, luar biasa. Di akhirnya, saudaraku, Rudi Hartono maju ke semifinal, ke final, melawan finalis dari Denmark. Dan akhirnya Rudi Hartono pada tahun 1972 itu, untuk pertama kalinya dia menang dalam juara All England. Nah, sampai lawan Rudi Hartono berkata demikian. Dari Malaysia berkata, jika melawan Rudi Hartono, jika belum mencapai angka 15, berarti kita belum menang. Sudah tahu apa artinya? Rudi Hartono, walaupun kedudukan sudah 14-0, tapi dia tidak putus asa. Dia berkata, aku ingin satu angka lagi. Dan akhirnya, angka demi angka dia dapatkan, dan dia menjadi maestro pemenang All England berturut-turut sebanyak 8 kali. Hari ini, saudaraku, mungkin ada saudara yang sedang punya beban berat, hidup dalam dosa, engkau sedang mengalami kejatuhan yang parah, engkau sudah jauh dari Tuhan. Jangan kembali saudara putus asa. Seperti Rudi Hartono, bangkit kembali bersemangat. Satu angka lagi, aku pasti menang. Ucapkan bersama Tuhan, ucapkan pada dirimu, aku mau bangkit. Satu hari ini, aku pasti menang bersama Yesus. Besok ucapkan lagi, satu hari ini aku pasti menang bersama Yesus. Tiap hari ucapkan, satu hari lagi aku pasti menang bersama Yesus. Maka saudara akan menikmati hidup yang sejati, yang Yesus janjikan. Kita akan keluar lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Kesimpulannya, tujuan utama Tuhan memberi kita pengaruh adalah untuk membawa semua orang datang kepada Yesus. Tuhan memberikan kita jabatan, kedudukan, kekayaan, keuangan, bahkan popularitas, bahkan semua sosial media kita. Ingat baik-baik, gunakan untuk membawa orang datang kepada Yesus. Mengapa harus Yesus? Yang pertama, karena Yesus memberi kepastian di tengah ketidakpastian. Yang kedua, Yesus memberi kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Dan yang ketiga, Yesus memberi hidup di bumi dan di surga. Hari ini, saya percaya siapapun kita yang menyaksikan program ini, Tuhan mau agar saudara mendapat kepastian dari Yesus, agar saudara mendapatkan kebenaran dari Yesus, agar kita menikmati hidup yang sejati dalam Yesus. Bukalah hatimu, terimalah Yesus, datang pada Yesus. Dia membuka tangannya untuk mengasihi kita. Sebelum kita berdoa lebih lanjut dan sebelum kita menerima pengurapan dari Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan sebuah pujian ini di hadapan Tuhan.